Apalagi untuk para disabilitas, ini perlu payung hukum. Sebenarnya apa sih yang kemudian dihadapi oleh para disabilitas untuk saat ini? Kami Komisi E harus membuat sebuah rancangan raperda yang benar-benar mengakses semua kebutuhan daripada disabilitas ini. Bahkan di Trenggalek itu ada yang namanya kampung disabilitas. Untuk pembentukan Komisi Disabilitas Daerah dalam pengawasan kebijakan untuk disabilitas ini seberapa penting sebenarnya? Tapi kalau ada komisi disabilitas ini berarti akan mempermudah. Kami tidak bisa tanpa adanya dialog-dialog dengan disabilitas. Apa sih yang diinginkan? Apa sih yang diperlukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Jatim. Warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan program terbaik yang dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur, Ngode, Ngobrol Bareng Dewan. Mungkin kita mengetahui bahwasanya di sini, terutama khususnya Jawa Timur ya, kita melihat ada disabilitas yang mana memang untuk mereka, terutama artinya perjalanan mereka itu tidak mudah begitu ya. Secara fisik mereka memang diuji. Kemudian juga kita melihat bahwasanya dalam konteks sosial mereka ada beberapa hal yang memang bisa terkesan diskriminatif begitu ya. Karena memang fasilitas-fasilitas yang tentunya yang harusnya dinikmati oleh disabilitas ini tidak bisa. Karena memang ada beberapa hal yang memang belum lengkap begitu dari pemerintah. Nah, hari ini kita akan membahas bersama dengan Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PKB, dari Dapil 9 meliputi Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek. Ada narasumber kita yang sangat luar biasa ya. Ada Ibu Haja Siti Mukyarti SAG MAG atau yang akrab disapa di dapil beliau biasanya dipanggil Ibu Muki begitu ya. Hari ini sudah bersama dengan kita dalam Ngode Ngobrol Bareng Dewan. Kita akan membahas tentang DPRD Jawa Timur dorong pembentukan raperda disabilitas. Seperti apakah keseruan obrolan kita hari ini? Kita sapa dulunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kabar sehat baik Bunda? Alhamdulillah sehat. Mbak, saya Cindy Cindy Hasan. juga sehat. Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Gitu ya. Yang penting sama-sama sehatnya karena Iya. sehat itu mahal harganya. Betul sekali ya. Kalau bilang sehat itu sebenarnya murah Bun. Yang mana itu sakit. Oh begitu. Iya. Iya. Baik. Betul. Ini informasi juga untuk warga Jatim bahwasanya untuk Komisi E ya, Komisi E ini tentunya menangani sesuatu hal yang tentunya tidak jauh dari masyarakat tentang kesejahteraan sosial atau keseram begitu ya. Untuk Komisi E sendiri juga mitranya begitu sangat kompleks. Untuk OPD yang berhubungan dengan Komisi E diantaranya juga ada Dinas Sosial, kemudian Dinas Pendidikan juga. Dan hari ini sesuai dengan topik kita terkait tentang DPRD Jatim dorong pembentukan raperda disabilitas, ini cocok sekali artinya terkait tentang Dinas Sosial begitu. Sebelum kita membahas tentang hal tersebut, kita diskusi dengan beliau. Nah, beliau ini ternyata sosok wanita yang luar biasa ya. Karena selain sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, beliau juga sebagai Ketua Pimpinan Cabang Muslimat Kabupaten Trenggalek. Luar biasa. Saya yakin di balik beliau hari ini duduk sebagai anggota Dewan, pasti tentunya perjalanan beliau di organisasi ini benar-benar sudah melekat dengan nahdiyin begitu ya. Baik, Bu Mukia, bisa diceritakan sedikit begitu ya, bagaimana kemudian akhirnya memutuskan untuk kemudian menjadi anggota Dewan dari artinya berangkat dari organisasi besar begitu ya di Indonesia, terutama untuk Nahdlatul Ulama, yaitu dalamnya adalah Muslimat. Monggo bisa disampaikan. Siap Mbak Cindy, terima kasih teman-teman dan juga Bapak Ibu semuanya di Jawa Timur yang sangat kami banggakan dan kami cintai. Alhamdulillah. Kami Siti Mukyarti dari Dapil 9 DPR Provinsi Jawa Timur, dari Kabupaten Trenggalek, Ponorogo, Magetan, Pacitan, Ngawi. Alhamdulillah memang ini adalah dapil terbesar. Istimewa nih. Istimewa. Makanya kami harus siap selaku perempuan, dan perempuan juga wajib hadir untuk kesejahteraan dan juga
demi masyarakat khususnya perempuan dan anak. Karena apapun dengan keterwakilan perempuan ini hak-hak perempuan dan juga hak-hak anak-anak dan juga masyarakat ini karena mainnya perempuan dan main perasaan. Betul. Dan alhamdulillah sebelum kami menyampaikan hal-hal tentang apa yang disampaikan Mbak Cindy, DPRD hadir, DPRD Jatim mendorong pembentukan Raperda Disabilitas. Kami perlu menyampaikan bahwa Bu Muki ini adalah dari Kabupaten Trenggalek yang membawai 5 kabupaten yang ini menjadi wakil dan juga pengemban amanah yang ini kami harus mempertanggungjawabkan apapun kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat yang ada di dapil kami dan juga di seluruh Jawa Timur. Perlu kami menyampaikan Bu Muki itu siapa sih? Bu Muki ini memang tertakdir kalau kami sudah ini bahwa kami ini harus siap melayani umat dan siap melayani masyarakat. Begitu Bu Muki mulai daripada mengukir, dari belajar dari organisasi, mulai kami itu dari remaja masjid sebenarnya. Setelah dari remaja, remas dulu ya? Dari remas, dari lingkungan dulu begitu. Karena kami harus aktif, harus mendekat kepada masyarakat. Kayak apa sih keperluan masyarakat yang ada di daerah kami. Karena nuwun sewu Mbak Cindy, daerah kami itu desa bener. Tepatnya di desa apa ya? Desa Melinjon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Yang itu ada di tepi Jawa Timur yang paling selatan barat begitu ya. Dan itu masuk dalam. Alhamdulillah masyarakat yang ada di sana kan perlu untuk mendapatkan motivasi daripada memperkuat perempuan-perempuan itu tidak hanya di belakang, tidak hanya menjadi ibu rumah tangga dan tidak hanya konco winking, tetapi ini harus kita perjuangkan bahwa perempuan itu juga berhak mengisi daripada pembangunan dan kemerdekaan yang ada di negara kita. Bu Muki pertama itu adalah menjadi ketua PC IPPNO Kabupaten Trenggalek. Setelah itu kami dilanjut dengan 2 periode menjadi ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Trenggalek, 3 periode menjadi sekretaris PC Muslimat Kabupaten Trenggalek, dan kemarin pada tahun 2022 Bu Muki secara aklamasi dikukuhkan menjadi ketua PC Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Trenggalek sampai sekarang. Masya Allah, luar biasa. Saya bisa kasih tepuk tangan untuk beliau ini. Alhamdulillah itu. Perjalanan berorganisasi ini artinya memang cukup matang begitu ya, dimulai dari remaja. Iya, karena apa? Kami merasa terpanggil. Perempuan-perempuan ini harus ikut andil dan harus menyuarakan hak-hak daripada perempuan. Karena apapun Mbak Cindy, yang namanya perempuan tanpa keterwakilan perempuan yang ada di legislatif, di eksekutif maupun di yudikatif, ini suara-suara perempuan kurang kuat. Karena apapun suara perempuan, hati nurani perempuan ini harus perempuan juga yang harus membawanya. Lebih kuat begitu lebih ya, kuat artinya. karena instingnya lebih dalam. Iya, karena beliau-beliau perempuan-perempuan ini adalah pelaku-pelaku yang ada di lapangan. Dan sudah harus melaksanakan hak-haknya dan juga kewajibannya sebagai perempuan. Aduh, kita perlu bangga kalau di provinsi sudah ada wakil perempuan, terutama untuk Dapil 9 begitu ya, yang untuk area cukup sangat begitu luas begitu. Iya, karena berawal ini Mbak Cindy, Bu Muki itu berawal waktu kami masih menjabat ketua PC Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Trenggalek. Bu Muki dengan adanya partai yang dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama, yaitu salah satunya pendirinya adalah Gus Dur, itu Bu Muki itu sudah menjadi anggota DPRD Kabupaten Trenggalek. Itu 2 periode. Artinya sebelumnya sudah masuk di dunia politik, namun di tingkat kabupaten. Di tingkat kabupaten, ya selama 2 periode, dan alhamdulillah ini hampir 2 periode di tingkat provinsi yang juga sama dari Partai Kebangkitan Bangsa. Masya Allah, tetap istiqomah dari awal begitu ya. Amin, semoga istiqomah. Kami tetap membawa amanah daripada masyarakat yang ada di Dapil 9 dan juga umumnya di Jawa Timur. Artinya nyambung gitu ya, linear dengan kemudian pertama masuk di organisasi. Sebenarnya organisasi dengan kemudian masuk di provinsi, artinya Bu Muki ini sudah bisa melihat mapping begitu ya, kalau menjadi seorang wakil rakyat nanti apa yang harus dilakukan ini sudah benar ini ya, menyiapkan begitu. Iya, karena begini Mbak, waktu Bu Muki mau masuk di anggota DPRD Kabupaten
Trenggalek, Iya. itu memang data dan fakta itu belum begitu masuk di dalam jajaran legislatif. Tetapi kalau memang ada pelaku-pelaku yang ada di lapangan dan bisa mewarnai di DPRD, itu insya Allah lah semua kebijakan-kebijakan itu sesuai apa yang ada di lapangan itu nanti bisa dibawa di dalam perumusan dalam kebijakan-kebijakan yang benar-benar pro kepada perempuan dan juga anak yang ada dan masyarakat yang ada di kabupaten ataupun provinsi yang ada di Jawa Timur ini. Apalagi ini untuk Bu Muki ini untuk di Komisi E adalah kesejahteraan rakyat begitu ya, kesra begitu ya. Kesra. Yang mana di mana itu lebih artinya langsung bersinggungan terhadap masyarakat. Betul. Sosial secara langsung begitu ya. Oke. Mbak Cindy, di Kabupaten Trenggalek, Bu Muki 2 periode tetap komisinya nggak boleh pindah dari komisi. Kalau di kabupaten kota itu adalah komisi D, tapi kalau di DPRD provinsi adalah komisi E. Yang sama di provinsi juga Dewa periode tidak boleh pindah dari komisi E karena ini ada langsung bersentuhan dengan masyarakat dan itu cocok dengan pribadi Bu Muki karena Bu Muki itu sebelum menjadi anggota DPRD, Bu Muki itu seorang pendidik. Oh, jadi backgroundnya adalah seorang guru, seorang pendidik. Yang diawali kami itu adalah dari guru TK, terus kami itu adalah pilot project pertama untuk mendirikan PAUD yang sekarang itu adalah kelompok bermain itu. Nah, seluruh Indonesia berdiri masih di kami, yang namanya PAUD Mitra. Itu tempatnya di Trenggalek. Iya, tempatnya di Trenggalek. Karena Bu Muki dulu itu kan menjadi pendiri daripada paket. Karena desa kami itu kan jauh dari lembaga-lembaga pendidikan negeri, karena terpencil begitu. Makanya alhamdulillah pada waktu itu kami mendirikan paket B, paket C yang kami pelopori untuk merekrut daripada anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena satu ketidakmampuan daripada orang tua, yang kedua jauh dari akses pendidikan dan juga nuwun sewu karena kalau anak-anak yang kurang mampu itu kan sulit sudah jalannya begitu susah di pegunungan terpencil lagi. Tapi alhamdulillah Bu Muki pada waktu itu mendapatkan penghargaan dari pemerintah Indonesia di Pusat itu Bu Muki juara 1 tingkat nasional untuk lomba tutor paket B. Waduh. Dan alhamdulillah siswa kami itu tidak seperti paket-paket yang lain. Masuknya itu sama dengan formal 6 hari. Jadi Senin sampai dengan hari Sabtu sampai hari Sabtu. Dan itu seusia sekolah. Karena memang jauh benar dari lembaga-lembaga pendidikan SMP. Jadinya alhamdulillah kami bisa itu dan alhamdulillah berjalan lancar. Bahkan siswanya mencapai hampir 300. Masya Allah. Itu tapi sekolahannya pinjem di SD. Alhamdulillah kerjasama baik. Kami bisa meluluskan dan banyak juga yang pegawai negeri, perangkat desa dan lain sebagainya. Ini perjuangan dari kami para sarjana yang belum mendapatkan lulusan itu terus belum mendapatkan pekerjaan. Kami alhamdulillah bisa demi pendidikan daripada anak-anak ke depan dan alhamdulillah sudah bisa melanjutkan bahkan sampai perguruan tinggi. Ini konsepnya khairunas anfa'uhum linnas. Betul. Komisi ya begitu ya Bunda ya. Ya, Bu Muki nyambung dengan kemudian topik kita hari ini karena memang ada berkaitan tentang juga pendidikan juga sekilas. Tetapi hari ini kita lebih pada fokus tentang ini ya, untuk Raperda disabilitas. Kalau kita tahu disabilitas ini adalah sekelompok yang artinya sama seperti kita, hanya saja memang minoritas ya. Mungkin disabilitasnya lebih bisa dibilang itu diperhalus untuk bahasanya. Betul. Dan ini tentu khususnya untuk di Jawa Timur ini kan cukup banyak sekali. Nah, apalagi juga di provinsi ada peraturan daerah di mana nomor 3 tahun 2013 tentang perlindungan dan juga pelayanan penyandang disabilitas. Tetapi untuk tahun 2026 ini semakin ke sini sebenarnya tidak relevan ya. Kalau waktu itu di mana disabilitas hanya diberikan bantuan secara sosial, tetapi mereka juga punya hak ya, artinya untuk bekerja, diterima mungkin di perusahaan, kemudian di instansi. Nah, ini bagaimana sih sebenarnya dari Perda di nomor 3 tahun 2013 ini yang sudah tidak relevan seharusnya bagaimana ini Bu Muki?
kami menjadi wakil dan menjadi pengemban amanah yang ada di Komisi E DPR Provinsi Jawa Timur. Komisi E punya inisiatif untuk raperda tentang pelindungan penyelenggaraan daripada disabilitas. Dan alhamdulillah, karena apa, untuk Perda nomor 3 tahun 2013 ini memang sudah tidak relevan, tidak sesuai dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. Dan Jawa Timur khususnya, apalagi untuk para disabilitas, ini perlu payung hukum. Perlu sebuah dasar untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang benar-benar apa yang diinginkan oleh para disabilitas, hak-haknya para disabilitas, ini harus benar-benar negara, pemerintah hadir untuk para penyandang disabilitas ini. Makanya karena Perda nomor 3 tahun 2013 ini sudah tidak relevan kembali. Makanya perlu untuk disempurnakan Perda ini, karena Perda itu belum mengatur secara rinci aksesibilitas publik dan juga belum mengakomodasi teknologi inklusif dan juga belum mengatur pengawasan daripada implementasi secara kuat. Nah, juga belum menjadi kebutuhan pendidikan dan ketenagakerjaan modern. Karena apapun hak-hak daripada disabilitas, benar apa yang disampaikan oleh Mbak Cindy, bahwa tidak hanya kebutuhan bantuan yang sekarang itu. Betul. Tetapi ini harus mendapatkan pengakuan bahwa disabilitas ini itu punya hak yang sama, baik di dalam pekerjaan ataupun pendidikan, kesehatan, kehidupan yang layak, itu semuanya sama. Makanya Komisi E DPR Provinsi Jawa Timur harus menginisiasi bahwa ini sangat diperlukan oleh para disabilitas yang ada di Jawa Timur, dan negara, pemerintah Jawa Timur harus hadir pada tepat waktunya. Kalau dari kacamata Bu Mugi sebagai Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, sebenarnya apa sih yang kemudian dihadapi oleh para disabilitas untuk saat ini? Kesulitan mereka tuh tentunya pada apa? Mungkin penerimaan mereka di lapangan kerja atau seperti apa sih Bu Mugi? Bahwa keberadaan disabilitas yang ada di Jawa Timur ini yang begitu banyaknya dan belum terakses semuanya hak-haknya, makanya masih banyak fasilitas publik yang belum ramah disabilitas. Ini juga harus kita perjuangkan, dan beliau-beliau ini juga punya hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya, begitu. Yang kedua, bahwa fasilitas yang ada di jalan maupun yang ada di perkantoran itu juga belum sepenuhnya ada untuk akses akses daripada disabilitas ini. Ini juga harus kami perjuangkan, karena beliau-beliau ini punya hak yang sama untuk mengakses, misalnya saja harus melengkapi daripada adminduk atau apapun, kan perlu ke kantor. Nah, perlu ke kantor itu harus fasilitas harus dipersiapkan. Makanya ini kami perjuangkan Perda yang akan kita bahas ini, raperda yang akan kita bahas ini. Oke. Sejauh yang Ibu Muki ketahui di lapangan, biasanya kalau untuk seperti ke layanan publik begitu ya, ada beberapa yang memang ada, cuman minim begitu ya. Ya minim. Kalau misalnya disabilitas kan macam-macam, ada yang mungkin mohon maaf begitu ya, mungkin ada yang kakinya, ada yang di tangan, ada yang mungkin mohon maaf di mata begitu ya. Mereka mungkin harus seumpama kalau kita jalan kita tetap bisa ya Bun. Dan untuk mereka kan harus kemudian ada bantuan yang namanya kursi roda dan sebagainya, atau mungkin untuk urutan misalnya mau antri ambil apa begitu ya, pembuatan KTP, apakah mereka kemudian lebih didahulukan atau seperti apa Bun yang Anda lihat selama ini? Sesuai dengan apa yang kami adakan rapat kerja dengan mitra kami, bahwa fasilitas yang ada di OPD ini harus dipersiapkan betul. Karena apapun kalau tidak dipersiapkan itu nanti menjadi kendala bagi teman-teman yang disabilitas ini. Karena kalau non sewu mau mengakses di salah satu kegiatan untuk pencari kerja misalnya saja, untuk di Naker Trans begitu. Makanya ini juga harus dipersiapkan betul, kayak apa sih untuk mengakses tenaga kerjanya. Karena beliau harus sesuai dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2019, itu kan 2% itu PNS
dan juga BUMD kan harus mengampu daripada disabilitas. Dan 1% untuk perusahaan swasta. Nah, ini yang harus benar-benar dilakukan oleh perusahaan dan juga BUMD yang khususnya ada di Jawa Timur. Makanya dalam hal inilah kami Komisi E harus membuat sebuah rancangan raperda yang benar-benar mengakses semua kebutuhan daripada disabilitas ini. Salah satunya kalau disabilitas ini mau mengurus Adminduk, ini terutama ini adalah hak daripada beliau-beliau, juga ini harus benar-benar di Dinas Dukcapil ini juga harus dipersiapkan benar untuk fasilitas daripada teman-teman disabilitas ini. Yang kedua, untuk keperluan-keperluannya, misalnya saja harus ada bantuan, harus dijemput, apa sih yang harus diperlukan oleh teman-teman disabilitas ini. Artinya memberikan pelayanan termudah begitu ya untuk para disabilitas. Betul. Karena selama ini ya sebenarnya kalau tentang bantuan dan lain sebagainya, kami memang dengan Dinas Sosial Jawa Timur satu itu sudah menganggarkan untuk bantuan-bantuan misalnya saja kursi roda, terus alat pendengar, terus untuk apa ya, yang ini untuk yang nggak bisa jalan untuk egrang, ya bahasanya gitu, ya bahasanya itu. Yeah. Dan insya Allah lah bagi yang menerima sangat-sangat berterima kasih atas kehadiran pemerintah untuk membagikan daripada alat-alat yang sangat diperlukan disabilitas. Yang kedua, kami juga mengadakan pelatihan-pelatihan dengan Disnaker yang itu juga memberikan paling tidak keterampilan-keterampilan yang sama juga dengan para teman-teman yang disabilitas ini. Salah satunya dengan mengadakan misalnya saja dengan keterampilan menjahit, dengan keterampilan pengolahan hasil pertanian untuk buat kue-kue dan lain sebagainya. Alhamdulillah sudah ada di UPT Dinas Sosial dan juga Dinas Tenaga Kerja. Ini sangat disambut, sangat antusias. Kami juga sering datang, sering hadir di UPT baik yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial se-Jawa Timur. Artinya sebenarnya pemerintah juga ikut dalam artian memberikan peluang kepada para disabilitas begitu ya, untuk mereka kemudian bertumbuh begitu ya. Dengan segala upaya diberikan keterampilan berupa pelatihan-pelatihan. Kalau mungkin di dapil dari Bu Muki sendiri, apakah sudah terlaksana begitu? Alhamdulillah, Mbak. Yang pertama alat-alat sudah kami serahkan sepenuhnya dan alhamdulillah 5 kabupaten ada di Trenggalek, Ponorogo, Magetan, Pacitan, Ngawi bulan Januari kemarin ya. Itu sudah kami terimakan alat-alat yang sangat diperlukan dan diterima dengan baik beliau-beliau. Bahkan ada beberapa Instagram Bu Muki itu ada penyerahannya secara resmi dan juga untuk pelatihan-pelatihannya kepada teman-teman yang disabilitas ini dan juga teman-teman yang nun sewu istilahnya itu yang sempurna, tetapi semuanya itu sempurna sebenarnya, tetapi karena ada kelainan lah yang harus kita berikan pemberian istilahnya itu perhatian yang lebih begitu. Makanya itu alhamdulillah bahkan di Trenggalek itu ada yang namanya Kampung Disabilitas. Kampung Disabilitas. Terletak di daerah mana itu? Trenggalek sebelah mana ini, Bu? Itu di sekitaran kota, kota. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada karena dengan sebuah image bahwa yang disabilitas itu perlu, enggak, itu dengan kuasanya dan dengan bebasnya mengadakan aktivitas seperti tidak ada kendala apapun. Dan mereka artinya memposisikan sama seperti kemudian manusia, orang umum begitu ya. Betul. Makanya alhamdulillah karena Bu Mugi itu juga Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek, makanya kerjasama dengan ini dan alhamdulillah salah satu daerah ataupun kampung khusus disabilitas yang ada di Kabupaten Trenggalek alhamdulillah berjalan dengan baik dan saling mendukung, saling mensupport dan alhamdulillah tidak ada bedanya dengan yang lainnya. Ini ada salah satu contoh yang menarik begitu ya. Jadi membuka paradigma bahwasannya disabilitas
ini bukan berarti mereka hanya dibantu secara materi, Betul. tetapi mereka juga harus diberdayakan. Betul. Mereka punya hak yang sama ya, terutama untuk peluang kerja dan juga aktivitas-aktivitas yang lainnya begitu ya. Betul. Ini menjadi menarik kalau kita bicara tentang disabilitas begitu, sementara pemerintah juga sampai saat ini masih terus memberikan bantuan ya. Dan terkait tentang ini untuk peran Komisi E cukup berperan sangat begitu baik bagi bagaimanakah para penyandang difabel ini untuk mereka punya ruang untuk kemudian bertumbuh begitu ya. Iya. Di Trenggalek tadi sudah disampaikan oleh Bu Muki karena ini termasuk base campnya beliau. Iya. Gitu ya. Iya. Kalau di daerah-daerah lain seperti apa? Nah, mungkin nanti bisa update di kolom komentar begitu ya. Siap. Dan ini seberapa penting ini Bu Muki untuk pembentukan terutama untuk pembentukan Komisi Disabilitas Daerah dalam pengawasan kebijakan untuk disabilitas ini seberapa penting sebenarnya? Karena untuk Dewan disabilitas ini, untuk Komisi Disabilitas ini sangat penting karena apapun kalau tidak ada pengawasan, tidak ada pengawasan apa yang diperlukan oleh penyandang disabilitas ini kan tidak ada yang mengawasi dengan penuh begitu. Iya. Karena apapun kehadiran daripada pemerintah itu kan tidak terus-menerus begitu. Iya. Tidak terus-menerus. Tapi kalau ada Komisi Disabilitas ini berarti akan mempermudah pengaksesan daripada kebutuhan daripada disabilitas, bisa mengawasi, bisa menjadi penghubung. Ya, ini yang penting ini. Lebih cepat begitu ya. Menjadi penghubung dan juga menangani daripada pengaduan. Ada apa sih, kurang langsung apa sih? Iya, begitu. Terus yang itu memberikan rekomendasi. Kebijakan apa yang diberikan rekomendasi kepada pemerintah. Iya. Ini memang perlu untuk Komisi Disabilitas ini, dan yang terakhir bisa mengawal pemenuhan daripada hak disabilitas ini. Makanya ini yang sangat perlu, kenapa Komisi Disabilitas ini sangat diperlukan di Jawa Timur. Gitu. Artinya untuk Komisi Khusus Disabilitas berarti ini sebenarnya sudah ada atau mungkin menjadi rancangan? Gitu? Iya, Mbak Desi. Ini adalah barengan dengan kami dalam rangka pembentukan Raperda tentang penyelenggaraan pelindungan disabilitas yang diinisiasi oleh Komisi E ini. Makanya memang di dalam Raperda ini sangat insya Allah lah apa yang diperlukan oleh difabel, disabilitas ini insya Allah akan masuk semuanya di dalam Raperda disabilitas ini nanti. Moga-mogalah semuanya bisa diakses di situ dan sempurna bisa menikmati daripada apa kebijakan-kebijakan ini begitu. Saya yakin yang hari ini nonton khususnya warga Jatim begitu ya, terutama untuk disabilitas, mereka punya artinya peluang besar begitu ya untuk kemudian benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Dan Komisi E sendiri ini Bu Muki selaku yang memang sangat bersinggungan langsung tentang ini ya, terkait tentang kesejahteraan rakyat terutama terhadap ini untuk disabilitas. Bagaimana cara memastikan bahwasanya fasilitas itu memang benar-benar harus ada begitu dan benar-benar harus dinikmati oleh para difabel, terutama mereka misalnya mau berkendara umum misalnya naik kereta api, mereka benar-benar dipastikan mereka ada akses untuk menuju yang namanya naik kereta api itu. Memastikannya bagaimana? Harus ada sosialisasi terutama, yaitu dengan adanya public hearing, dengan para tadi disampaikan oleh Komisi Disabilitas, pelaku-pelaku yang ada di tengah-tengah masyarakat yang sangat urgent dan sangat membantu dengan adanya disabilitas itu. Yang kedua dengan adanya FGD, yaitu Focus Group Discussion. Kami harus sering-sering mengadakan diskusi dengan para pelaku-pelaku pengampu disabilitas yang ada di daerah-daerah khususnya di Jawa Timur begitu. Biar kami juga terus ada masukan, ada kebijakan itu sesuai benar dengan apa yang diperlukan oleh para disabilitas. Terus juga adakan dialog dengan komunitas disabilitas. Ini penting karena kami tidak bisa tanpa adanya dialog-dialog dengan disabilitas. Apa sih yang diinginkan? Apa sih yang diperlukan? Kami harus hadir kapan? Dan kehadiran pemerintah itu kapan bisa diterima oleh disabilitas?
perhatian pemerintah berbentuk apa dan yang diperlukan oleh para disabilitas ini yang sangat-sangat urgent. Butuh kehadiran kami dan juga kehadiran kami ini. Iya, karena untuk DPRD sendiri provinsi khususnya ini ada 3 fungsi begitu ya, Iya, legislasi, kemudian juga pengawasan, Betul. dan satunya lagi ada penganggaran. Iya. Anggaran secara ada begitu ya. Alhamdulillah kami itu Komisi E kalau sudah dengan dinas sosial, Iya. apalagi yang ada hubungannya dengan disabilitas, kami pantang menolak, bahkan justru kami berusaha maksimal. Waduh, ini Iya, dewan karena istimewa fungsi ini. fungsi kami yang pertama adalah fungsi legislasi. Ini makanya kami membuat raperda ini, menginisiasi tentang raperda, karena ini adalah fungsi kami untuk legislasi, dan fungsi yang kedua adalah fungsi budgeting, bahwa penganggaran ini berapa sih yang diperlukan. Misalnya saya di UPT yang ini menangani disabilitas itu apa saja yang diperlukan, itu terus kami update benar kebutuhannya untuk apa, untuk makan, untuk kebutuhan alat-alat dan lain sebagainya. Itu langsung daripada dinas sosial. Berapa sih kurangnya? Langsung kami perjuangkan. Alhamdulillah teman-teman daripada DPRD Provinsi Jawa Timur sama hatinya demi semuanya terpenuhi kebutuhan disabilitas yang ada di Jawa Timur. Iya. Ketika Bu Mugi Martin menyampaikan bahwasanya pemerintah kemudian juga Komisi E juga mengupayakan supaya disabilitas ini artinya benar-benar diperhatikan, fasilitasnya juga kemudian artinya benar-benar ada begitu secara benar-benar dikawal. Saya jadi ingat ini ada salah satu konten kreator ini Bu Mugi ya. Konten kreator itu jadi bisa dibilang ini juga difabel juga. Betul. Jadi namanya Niatus dan sekarang itu menjadi salah satu staf khusus kepresidenan. Ini lewat AA Raffi. Ini sebagai bukti begitu Betul, ya. betul. Ini kan karena memang viral begitu. Artinya pemerintah juga ikut hadir bahwasanya disabilitas ketika dia punya yang namanya skill dia juga bisa masuk ke pemerintahan. Betul. Gitu. Baru diperhatikan. Tidak ada intinya intimidasi tidak ada ya. Artinya tidak ada pembeda sama Betul. seperti kita begitu. Betul Mbak. Kemarin itu kami kan barusan pansus LKPJ untuk 2025. Kami dengan BUMD menyampaikan dan kami bertanya benar karena ini dalam rangka kami menyempurnakan daripada raperda pelindungan dan penyelenggaraan terhadap disabilitas ini. Makanya ada berapa BUMD sih yang sudah menerima pekerja dari disabilitas? Alhamdulillah itu sudah ada 13. Nah ini kan sudah prestasi kan, sudah prestasi bahwa perjuangan kami tidak sia-sia untuk membuat daripada raperda ini. Makanya 13 dan alhamdulillah sekarang itu yang ada di pemerintah kabupaten kota dan juga provinsi ini juga sudah mulai. Karena setiap rekomendasi yang kami torehkan di pansus LKPJ semuanya ada hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Yaitu 2% dan 1% untuk perusahaan swasta. Ini harus berjalan dan harus berlaku dan harus kita kawal. Artinya suatu kewajiban yang dimana harus benar-benar artinya ikut membantu begitu ya. Betul. Karena di lapangan kemarin itu lebih lebih sempurna. Nun sewu pada waktu itu ada 2 disabilitas yaitu tunarungu. Kerjanya itu lebih maksimal. Pekerjaannya cepat selesai karena nuwun sewu. Kalau yang namanya ini kan fokus. Pekerjaan ini harus segera selesai, tidak usah dengan menoleh kanan, menoleh kiri, atau keluar-keluar justru gitu. malah lebih bagus hasilnya. Makanya inilah kalau ada stigma bahwa disabilitas itu tidak bisa bekerja, itu tidak benar. Bahkan malah hasilnya lebih bagus. Harus kita dorong bahwa kemampuan daripada disabilitas ini kalau memang kita menyertai dan kita bisa mengawal, insya Allah malah justru lebih baik. Makanya kenapa kemudian kalau kita lihat ada difabel itu yang mana dia memiliki yang namanya tingkat EQ maupun juga kemampuan yang lebih daripada orang normal. Karena apa? Tingkat fokusnya dia itu memang benar-benar bukan hanya 100 lebih kayaknya. Betul, lebih 100% Karena lebih. mungkin secara dia memahami kondisi, mohon maaf ya, secara fisik begitu ya.
Jadi kita harus punya yang namanya value atau nilai lebih begitu. Oke. Ini menjadi satu kabar baik begitu khususnya untuk disabilitas, bahwasanya disabilitas ini tentunya oleh pemerintah ada payung hukum dan tentunya juga di dalam ini rencana akan diinisiasi terkait tentang ini ada komisi disabilitas. Menarik ini Bunda ya. Moga-mogalah nanti dalam pembahasan daripada Raperda penyelenggaraan pelindungan disabilitas ini nanti bisa berjalan lancar dan benar-benar akan menjadi payung hukum daripada disabilitas yang ada di Jawa Timur. Nanti akan dilanjut kabupaten kota nanti juga punya perda yang sama begitu. Jadinya tidak tidak hanya berjalan satu di provinsi, tapi itu gayung bersambut bahwa seluruh kabupaten kota itu punya perda yang sama. Jadinya bisa satu langkah satu tujuan bahwa perjuangan untuk memenuhi hak-hak daripada disabilitas ini bisa dijalankan di seluruh Jawa Timur. Di 38 kabupaten kota. Luar biasa ya. Jadi pengawalan dari DPRD Provinsi Jawa Timur kemudian bekerjasama dengan pemerintah kota maupun juga kabupaten ini menjadi sinergi yang sangat kuat tentang bagaimana konsistensi dari disabilitas ya. Dan terakhir ini Bu Muki yang ini disampaikan terkait tentang Jatim dorong pembentukan Raperda disabilitas, silahkan apa pesan yang ingin disampaikan? Terima kasih masyarakat Jawa Timur khususnya para disabilitas. Mohon doanya dan juga mohon juga bantuannya, masukannya bahwa perjuangan kami untuk memenuhi hak-hak daripada disabilitas ini dalam rangka untuk mewujudkan payung hukum, mewujudkan daripada aturan-aturan tentang penyelenggaraan pelindungan disabilitas ini akan berjalan lancar dan benar-benar akan berpihak kepada disabilitas yang ada di Jawa Timur dan seluruh kabupaten kota yang ada se-Jawa Timur. Semoga saja sukses dan diberi kemudahan dan kelancaran. Amin, amin. Terima kasih Mbak Des. Terima kasih juga Bu Muki. Baik pemirsa BTV dimanapun Anda berada, semoga apa yang disampaikan oleh wakil kita di Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Ibu Muki, bisa memberikan gambaran ini cukup sangat luas tentang bagaimana disabilitas saat ini bukan hanya sekedar menerima bantuan, tetapi mereka juga ada payung hukum dan tentunya pemerintah hadir untuk para disabilitas untuk kemudian bertumbuh dan juga tentunya diakui keberadaannya begitu ya. Terima kasih kebersamaannya. Saya Cindy Hasa pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.